Yanbu sebuah kota di provinsi Madinah, Arab Saudi, sekitar 3,5 jam berkendaraan dari Jeddah. Sebagai kota tua yang dibangun pada 1494, Yanbu selain dikenal sebagai kota pelabuhan penting di Laut Merah, juga dikenal sebagai kota industri. Di kota Yanbu banyak pekerja migran yang sebagian besar berasal dari Asia, termasuk Indonesia, yang diantaranya bekerja sebagai ART atau asisten rumah tangga. Salah satunya adalah Karni, tenaga kerja wanita asal Brebes, Jawa Tengah, yang lahir pada Oktober 1977. Sejak 2009, Karni bekerja di Yanbu. Majikannya, Pasutri Khaled dan Zeina Al-Shehri, memiliki 4 anak, yakni Yara 16 tahun, Lama 15 tahun, Jana 10 tahun, dan Tala 4 tahun. Sang ayah Khaled bekerja sebagai pegawai di Saudi Aramco, perusahaan migas terbesar di dunia, sedangkan sang ibu Zeina guru di sebuah sekolah yang berlokasi di kawasan industri Yanbu. Sehari-hari tugas utama Karni mengurus anak-anak dan membersihkan rumah. Jika kedua majikannya bekerja serta 3 anak yakni Tara, Lama, dan Jana bersekolah, Karni tinggal di rumah dengan si bungsu Tala. Tala sangat dekat dengan Karni dan memanggilnya Neni. Tala periang dan cerewet, bocah kecil yang cantik itu jadi kesayangan keluarga. Pada Selasa, 25 September 2012, sang ibu Zeina memberikan hadiah bunga mawar pada si bungsu Tala. "Aku akan memberikan mawar ini untuk ayah," kata Tala sambil menunggu ayahnya pulang kantor. Tapi Tala keburu tidur bersama bunga mawar di sisinya sebelum sang ayah pulang. Esoknya, Rabu 26 September, seperti biasa, pagi-pagi Khaled dan sang istri Zeina sudah bangun. Begitu juga si ART Karni. Dia siapkan sarapan untuk majikannya yang akan berangkat kerja dan ketiga anak yakni Tara, Lama, dan Jana yang juga akan berangkat sekolah. Saat itu Tala masih tidur di kamar. Setelah semua berangkat, rumah sepi. Hanya tinggal Karni berdua dengan si bungsu Tala. Beberapa jam kemudian, usai jam sekolah, Zeina pulang bersama ketiga anaknya. Saat ingin masuk ke rumah, pintu terkunci. Mereka mengetuk-ngetuk dan memanggil Karni dan Tala, tapi tidak ada jawaban. Mungkin Karni tidur, pikir mereka, lalu mencoba melempar jendela dengan batu, tapi tetap tidak ada yang membuka pintu. Zeina menghubungi HP Karni. Aneh, HP diangkat tapi tidak ada jawaban. Sayup-sayup Zeina mendengar lantunan ayat-ayat suci dari televisi. "Halo, halo, Karni." Zeina memanggil lewat HP, tapi tetap tidak ada jawaban. Merasa ada yang tidak beres, Zeina segera menelpon suaminya Khaled di kantor. Khaled yang cemas akan keselamatan si bungsu Tala langsung menghubungi polisi guna mengecek rumahnya. Tak lama kemudian polisi tiba. Dibantu security kompleks, mereka mendobrak pintu. Seisi ruangan tampak normal. Hanya terdengar lantunan ayat suci dari televisi yang menyala. Tapi di mana Karni dan Tala? Mereka memeriksa setiap ruangan dan menemukan kamar tidur utama terkunci. Saat pintu diketuk, terdengar suara Karni dari dalam kamar, tapi dia menolak membuka pintu. Ketika polisi mendobrak masuk, tampak Karni terkapar tak berdaya. Tapi yang lebih mengerikan adalah kondisi Tala. Dia tewas bersimbah darah dengan kepala nyaris putus. Nyonya Zeina Al-Shehri pingsan seketika. Anak-anak menjerit syok. Abdul Rahman Kandil sudah 2 tahun tinggal di kota Yanbu, Provinsi Madinah bersama anak istrinya. Tadinya dia bekerja di provinsi lain selama 5 tahun. Hari itu Rabu 26 September 2012, Abdul bersama anaknya Farah sedang bermobil. Nah, pada saat yang sama, Khaled Al-Shehri yang panik setelah menerima telepon sang istri segera meninggalkan kantor dan memacu mobil menuju rumah. Di tengah jalan tepat di sebuah perapatan, Khaled kehilangan kendali dan menabrak sebuah mobil berisi 2 penumpang, yakni Abdul Rahman Kandil dan sang anak Farah yang berusia 6 tahun. Khaled tidak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit. Ketika siuman, Khaled mendengar berita mengerikan. Dia telah menabrak hingga tewas seorang pria yang bernama Abdul Rahman Kandil dan anaknya Farah yang berada dalam kondisi koma.
Dan tak hanya itu, anak kandungnya Tala tewas digorok Karni sang ART. Dunia Khaled nyaris hancur, bertubi-tubi tragedi yang menimpa keluarganya. Untung saja keluarga korban yang meninggal akibat ditabrak Khaled tidak minta ganti rugi, diat atau uang darah. Mereka memaafkan Khaled setelah tahu pada hari naas itu anak Khaled juga tewas dibunuh. Berita pembunuhan yang sangat kejam itu segera menyebar luas, diberitakan oleh stasiun televisi setempat. Kekejaman Karni dianggap sudah di level tertinggi dengan brutal membunuh bocah tak berdosa. Pemakaman Tala dihadiri ratusan pelayat yang geram dengan aksi biadab Karni. Keluarga Al-Shehri tidak habis pikir, apa salah mereka? Apa salah si kecil Tala sehingga Karni tega membunuhnya? Padahal selama ini menurut Pasutri Khaled dan Zeina, mereka memperlakukan Karni dengan baik, selalu membayar gajinya tepat waktu. Mereka sudah menganggap Karni sebagai keluarga sendiri dan anak-anak juga suka padanya. Menurut Khaled, selama ini sikap dan kinerja Karni baik. Dia tidak pernah bertindak aneh, tidak depresi, bahkan kerabat dan tetangga selalu memuji sang ART. Karni sering menceritakan tentang hidupnya yang susah di kampung. Anaknya masih kecil dan dia minta saya memperpanjang kontrak kerjanya karena dia masih perlu menabung untuk membangun rumah. Sebulan lalu saya bahkan mengirimi hadiah berupa barang-barang kepada keluarganya di Indonesia. Menurut sang majikan Khaled, rencananya seminggu lagi Karni akan cuti pulang kampung. Khaled juga telah memperpanjang kontrak kerja Karni. Khaled tidak mengerti mengapa mendadak Karni berubah jadi pembunuh berdarah dingin. Seorang kerabat juga mengatakan selama ini keluarga Al-Shehri selalu memperlakukan Karni dengan baik. Tapi menurut si kerabat, Karni memang punya hubungan sangat dekat dengan Tala. Kemungkinan Karni tidak ingin berpisah dengan Tala dan ingin bersama dengan bocah itu selamanya, sehingga dia mengambil tindakan tidak masuk akal untuk bersama-sama mati dengan Tala. Mengapa Karni takut kehilangan Tala? Bukankah menurut sang majikan Khaled kontrak kerjanya sudah diperpanjang? Sementara itu, Karni sempat dirawat di rumah sakit karena setelah membunuh Tala, dia mencoba bundir dengan menenggak cairan pembersih. Setelah beberapa jam dirawat di rumah sakit, Karni langsung dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi. Kepada polisi, wanita itu mengaku telah menggorok leher Tala dengan pisau daging saat bocah itu tidur. Karni mengatakan selama ini dirinya selalu diperlakukan baik oleh majikannya dan anak-anak mereka. Dia tidak kurang suatu apapun, tidak pernah dianiaya, dan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Saat Karni berada di tahanan, tim Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi sempat mengunjunginya. Sepengamatan mereka, Karni tidak menunjukkan penyesalan. Ada pengakuan ganjil yang disampaikan Karni kepada tim Komisi HAM dan pihak televisi yang mewawancarainya. Dia mengaku membunuh Tala karena menerima SMS berisi ancaman dia akan mati jika tidak membunuh Tala. Sebagai WNI yang terjerat kasus hukum, Karni tentu saja mendapat pendampingan dari kantor KJRI setempat yang berlokasi di Jeddah. KJRI menunjuk pengacara untuk mendampingi Karni di persidangan yang digelar di Pengadilan Syariah Yanbu. Setelah melewati serangkaian persidangan yang panjang, akhirnya pada Januari 2014, pengadilan menjatuhkan vonis cambuk 200 kali dan 8 bulan penjara karena Karni telah mencoba bundir. Tapi tak hanya itu, vonis paling berat juga dijatuhkan padanya, yakni hukuman mati dengan cara dipancung. Keluarga Al-Shehri sejak awal menolak memberikan maaf padanya. Mereka juga menolak ganti rugi berupa uang darah atau diat dan tetap ingin Karni dihukum mati. Mereka menganggap perbuatan Karni begitu sadis, padahal selama ini mereka telah memperlakukannya dengan baik. Vonis mati bagi Karni tentu mengguncang keluarga Karni yang tinggal di desa Karangjunti, Losari, Brebes. Pada bulan Maret 2015, atas bantuan Kementerian Luar Negeri, Medi, ayah Karni, serta Dartin, suami Karni berangkat ke Arab Saudi. Mereka menjenguk Karni di penjara Yanbu. Kondisi Karni baik-baik saja. Menurut sang ayah Medi, Karni memeluk kami berulang kali. Dia selalu menanyakan kondisi ketiga anaknya, terutama anak bungsunya Desi. Sehubungan dengan vonis mati Karni, pemerintah berupaya melobi pemerintah Saudi. Presiden SBY mengirimkan surat permohonan 1 kali kepada Raja Saudi agar pelaksanaan hukuman mati Karni ditunda.
Kemudian Presiden Jokowi juga kembali mengirimkan 2 kali surat permohonan kepada Raja. Pihak KJRI berusaha melobi keluarga Al-Shehri, namun keluarga Al-Shehri tetap pada pendirian mereka tidak memberikan maaf kepada Karni dan menolak diat. Akhirnya pada 16 April 2015, hukuman pancung Karni dilaksanakan. Pelaksanaan hukuman mati bagi Karni cukup cepat dilaksanakan, hanya sekitar setahun setelah vonis pengadilan dijatuhkan. Padahal selama ini seorang terpidana bisa menunggu pelaksanaan vonis mati hingga belasan tahun. Hal itu karena kasus pembunuhan yang dilakukan Karni dianggap luar biasa sadis dengan korban anak kecil. Eksekusi mati Karni cukup mengejutkan karena pemerintah Saudi tidak memberitahu tanggal dan waktu pelaksanaan hukuman mati kepada pemerintah Indonesia. Padahal sehari sebelum eksekusi dilaksanakan, pihak KJRI sempat menjenguk Karni di penjara tapi tidak diberitahu pelaksanaan eksekusi itu. Keluarga Karni di Brebes juga terkejut mendengar hukuman pancung sudah dilaksanakan. Meski sempat terguncang, mereka akhirnya bisa menerima dengan ikhlas. Namun jasad Karni dimakamkan di Yanbu dan tidak dipulangkan ke tanah air sebab dalam aturan pemerintah Saudi yang berlaku bagi orang Saudi maupun non-Saudi, setelah dieksekusi maka jasad akan langsung dimakamkan. Kementerian Luar Negeri Indonesia berjanji akan mengupayakan gaji Karni yang belum dibayarkan selama 9 bulan terakhir bekerja di Arab Saudi. Padahal sebelumnya kepada media, sang majikan Khaled mengatakan selalu membayar gaji Karni tepat waktu. Kemenlu memastikan ayah dan suami Karni diberangkatkan ke Arab Saudi untuk mengunjungi makam Karni di Yanbu. Selain itu, Kemenlu juga akan memberikan beasiswa kepada Desi, anak bungsu Karni, yang masih duduk di kelas 3 SD. Hanya Desi satu-satunya anak Karni yang masih sekolah. Sebenarnya, mengapa Karni membunuh Tala Al-Shehri? Seperti yang diberitakan media, Karni mengaku seminggu sebelum kejadian, dia menerima SMS dalam bahasa Arab dan Inggris. SMS itu berisi ancaman jika dirinya tidak membunuh Tala, maka dirinya lah yang akan mati dan tidak akan bisa bekerja lagi di Arab. Menurut Karni, pengirim SMS adalah kakak Tala. Pengakuan yang sangat mengejutkan tentunya. Apakah kakak Tala melakukan keisengan atau prank yang dianggap serius oleh Karni yang berujung tragis dirinya mematuhi isi SMS itu? Tapi pihak kepolisian Yanbu segera membantah hal itu. Tidak ada SMS seperti yang dikatakan Karni. Menurut polisi, Karni melakukan pembunuhan karena mendengar ada suara yang menyuruhnya melakukan hal itu. Sebenarnya, psikiater menilai karakteristik Karni menunjukkan orang yang mengalami gangguan mental, sehingga sebenarnya vonis mati tidak tepat. Sebab menurut Komisi PBB tentang resolusi HAM melarang seluruh negara mengeksekusi mati seseorang yang menderita gangguan jiwa. Tapi semuanya telah terjadi, Karni sudah dihukum pancung. Saat terakhir bertemu sang ayah Medi dan sang suami Dartin yang menjenguk di penjara Yanbu, Karni sempat berpesan agar sepeninggal dirinya ketiga anaknya dirawat dan disekolahkan. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.